wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Ilyas alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyas alaihissalam menjalankan tugas dakwahnya dengan baik. Tidak banyak riwayat yang menceritakan kisah kenabian dari Nabi Ilyas alaihissalam. Namun demikian, kisahnya memiliki kesinambungan dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Diceritakan sebelumnya dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam, dalam perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam dari pengejaran kaum Bani Israel, ia bertemu dengan laki-laki yang sedang sakit keras. Orang itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat perantara Nabi Ilyas alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sakit keras yang diderita Nabi Ilyas alaihissalam. Beberapa riwayat mengatakan setelah diangkat sakitnya, ia dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Ilyas alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, sebagaimana nama Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yakni dalam surat Al-An'am ayat 86 dan surat Shad ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memiliki mereka untuk menjadi nabi dan rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Quran surat Al-An'am ayat 86 sampai 87. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 48. "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Quran surat Shad ayat 48. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra dari Akhtub bin Ajuz. Nabi Ilyas merupakan rasul dari kalangan Bani Israel yang memiliki satu garis keturunan dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam kembali melanjutkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam dan memperingatkan orang-orang kaum Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, kemudian Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi untuk meneruskan perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam dalam berdakwah. Nabi Ilyas pun diberi tugas untuk membenahi kembali akidah kaum Bani Israel yang telah melenceng dari ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Pada dasarnya, saat Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup, sudah banyak dari golongan kaum Bani Israel yang beriman dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keadaan pun berubah secara drastis saat Nabi Ilyas wafat. Mereka kembali menyembah berhala dan kembali melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada suatu hari, Allah murka dan memberi azab kepada kaum Bani Israel dengan diberi musim kekeringan yang sangat lama. Dengan demikian, Nabi Ilyas pun tidak henti-hentinya mengajak Bani Israel untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan adanya azab yang diturunkan oleh Allah tidak membuat hati mereka luluh akan ajakan Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkataan Nabi Ilyas ditentang oleh kaum Bani Israel, dan mereka pun menghiraukan ajakan Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah sebelum Allah menurunkan azabnya yang sangat pedih. Namun, mereka semua, kaum Bani Israel, terus menghina dan mengancam akan membunuh Nabi Ilyas jika tidak berhenti dalam berdakwah. Walau demikian, Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah takut dan gentar akan ancaman kaum Bani Israel. Nabi Ilyas tidak akan berhenti untuk menjalankan perintah Allah. Beliau sangat sabar dalam menghadapi kaum Bani Israel. Sampai-sampai setiap beliau menemui seseorang, beliau mengajak mereka untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi memantapkan hati kaum Bani Israel dalam dakwahnya, Nabi Ilyas alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, yakni bahwa Nabi Ilyas mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ternyata, upaya Nabi Ilyas alaihissalam tidak sia-sia.
sedikit demi sedikit kaum Bani Israel mau bertaubat dan beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikianlah kisah singkat Nabi Ilyas alaihissalam yang perlu diketahui oleh umat Islam dan menjadi teladan. Dengan kisah ini semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan senantiasa meneladani kisah-kisah Nabi dan Rasul. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.